Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan penjelasan SKD kita. Hari ini kita masuk SKD yang keempat, SKD TV yang keempat. Oke. SKD TV yang keempat, kemarin yang ketiga, sekarang lanjut yang keempat. Di sana kalian sudah dikirimkan file soalnya. Oke, itu ada beberapa soal yang mungkin angkanya tidak terlihat atau angkanya ada yang hilang. Kita gunakan verbalnya dulu. Oke, ada 9 nomor. Oke, kemampuan verbal, 3 nomor sinonim, 3 nomor antonim, dan 3 nomor analogi. Di sana, ya, di soal nomor 1 sinonim terlebih dahulu. Oke, ada kata mampus. Oke. Mampus secara KBBI itu sama artinya dengan manjur. Oke, bagi dua dulu. Manjur, penjara, mangkus, kata baru lagi. Mangkus itu artinya manjur, mujarab, berhasil bunga, berhasil guna. Hati-hati, di sana ada opsi berdaya guna sama manjur. Kalian pilih yang manjur. Berdaya guna belum tentu berhasil. Kalau manjur sudah pasti berhasil. Sehingga mangkus yang hati sinonim kata mangkus, kalian pilih yang manjur. Di opsi mana dia letaknya, kalian tandain. Oke. Mangkus itu manjur. Oke. Yang nomor 2, kalian dikasih kata kirmizi. Nah, apa sih kirmizi ini? Dikira nama orang nanti. Oke. Kirmizi secara KBBI kalian cari adalah itu sebuah warna. Kirmizi itu adalah warna merah tua. Arti kata kirmizi bukan nama orang. Udah dapat kata baru kan? Kirmizi itu artinya merah tua. Oke, hati-hati di optionnya, di semua option itu macam-macam warna. Yang nomor 3, multifaset. Oke. Secara KBBI, multifasetnya artinya adalah bersegi banyak. Oke. Di optionnya yang ada itu adalah yang A. Apa bunyinya? Oke. Aneka segi. Oke. Multifaset. Oke. Bersegi banyak. Atau kata lainnya adalah beraneka segi. Oke. Selanjutnya ke antonim. Nomor 4. Rigid. Undang-undang dasar bersifat rigid. Apa arti kata rigid? Rigid itu adalah kaku, kokoh, tidak dapat diubah. Sehingga lawan kata rigid adalah luas. Selain kata luas, supel, fleksibel, apalagi. Mana yang ada di soal? Rigid lawan katanya adalah luas. Yang kelima, ada anomali. Anomali, masih ingat enggak sifat air, sifat anomali air, sifat kelainan pada air pada saat titik didihnya. Tidak normal. Oke, anomali itu sama kayak kelainan. Kita ambil kata dasarnya. Lawan katanya berarti normal. Oke. Sekarang lagi soal nomor 6. Yuana. Yuana. Atau biasanya di bentuk apa? Bentuk bakunya itu Yuvana, Yuana pakai W. Sama aja. Pakai W.
Ini artinya adalah muda. Sehingga lawan katanya adalah tua. Apa persamaan kata tua? Kalau nggak ada kata tua di sana, kalian pilih besok kata tua itu sama kayak kata gorenda. Secara KBBI. Oke. 1, 2, 3 itu adalah sinonimnya, 4, 5, 6 adalah antonimnya. Siapa tahu besok keluar. Amin. Oke. Kita lanjut ke nomor 7, sudah masuk ke analogi. Oke, di sana ada Jawa Barat. Titik 2 angklung. Nah, yang orang Jawa Barat, pola kalimatnya, alat musik yang terkenal alat musik khas Jawa Barat adalah angklung. Oke. Alat musik khas. Oke. Polanya harus sama, sebelah kirinya harus provinsi, sebelah kanannya itu adalah alat musiknya. Oke. Alat musik yang pas yang sering kalian dengar NTT. Alat musik khasnya adalah sasando. Yang paling khasnya ada alat musik sasando. Polanya harus sama, sebelah kiri provinsi, sebelah kanan harus alat musiknya. Nomor 8. Dosen. Titik 2 mahasiswa. Titik 2 kelas. Oke, ini ada subjek, oke, ada objeknya, ada keterangan tempat. Oke, pola kalimatnya dosen mengajar mahasiswa di kelas. Polanya harus gitu, harus sama. Oke, maka ini identik dengan yang mana jawabannya? Oke. Siswa, subjeknya, objeknya membaca buku di perpustakaan. Nah, polanya harus sama, subjek, objek, waktu. Itu yang nomor 8. Oke. Yang nomor 9, aman, nama, mana. Permutasi 4 huruf ini aja yang letaknya beda-beda. Tidak boleh ada huruf yang lain lagi. Aman diacak-acak jadi nama, diacak-acak lagi jadi mana. Oke. Maka yang pas adalah permutasi 3 huruf, 3 kata. Oke, yang baik, biak, baki. Oke, baik. Oke, biak. Oke, baki. Itu polanya ya. Tidak boleh ada tambahan huruf yang lain. Di sini ada 2A, 1M, 1N. Di sini juga 2A, 1N, 1M. Ini juga 1B, 1A, 1I, 1A, 1K, 1B, 1I, 1A, 1K. Begitu semua. Tidak boleh ada penambahan huruf yang lain. Kayak gitu polanya. Beberapa 9 nomor kemampuan verbalnya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, difoto dulu ya. Oke, silakan admin. Ya. Oke. Oke. Sudah? Oke. Paham nomor 1 sampai 9 ya? Paham. Oke, semoga ada salah satu atau salah duanya yang keluar. Paham. Semoga. Hapus dulu.
Nomor 10 kita masuk ke soal hitungannya. Nomor 10. Jika P lebih dari atau sama dengan min 2 dan kurang dari atau sama dengan 9 dan Q lebih dari min 3 dan kurang dari 2. Oke. Maka kalian ditanyakan interval nilai P kuadrat tambah Q kuadrat, intervalnya dari berapa sampai berapa? Interval dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Intervalnya dari berapa sampai berapa? Oke. Caranya lihat. Nilai P lebih dari atau sama dengan min 2. Min 2-nya masuk ya. Kurang dari atau sama dengan 9. Jika semua nilai interval P ini kita kuadratkan, oke, maka intervalnya menjadi, oke, tentang P kuadrat mulai dari berapa? Paling kecilnya berapa? Di P ada 0 enggak? Ada. Oke, kalau ada 0, oke, ketika dikuadratkan itu menjadi nilai paling kecil. Hati-hati. Min 2 dikuadratkan jadi positif 4. Masih ada lebih kecil yaitu 0. Oke, sehingga 0 kurang dari, nah, interval P kuadrat tertingginya berapa? 9 kuadrat. 9 kuadrat. Oke. Itu interval P kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 81. Sekarang interval dari Q kuadrat. Oke. Di Q ada 0 enggak? Ada. Oke, bisa sama dengan 0 kan? Negatif dikuadratkan positif. Hati-hati. Sekarang interval tertinggi dari Q kuadrat. 2 kuadrat. Oke, negatif 1 kuadrat. dikuadratkan jadi positif. Kalau ini sama dengan 3, oke, kalau ini sama dengan negatif 3, ketika dikuadratkan akan menjadi 9. 9. Tapi ini tidak mendekati min 3. Berarti interval Q kuadrat di bawah. Nah. Oke. Hati-hati, bukan 4 ya, tapi 9. Nah. Interval nilai Q kuadrat di atas atau sama dengan 0, di bawah 9. Oke. Sehingga interval nilai P kuadrat tambah Q kuadrat adalah, ini kalian tambah. Oke, intervalnya udah sama. Oke, sekarang interval terendahnya, interval tertingginya. Oke, ini kan di bawah 9. 81 kalau ditambah 9 kan 90. Sedangkan ini di bawah 9. Otomatis nilai P kuadrat tambah Q kuadrat selalu di bawah 90. Gitu. Bukan sama dengan 90. Di optionnya bonus ya. Kak, mau tanya, Kenapa? Kak. Itu yang Q, itu Yang di Q, 3 boleh? pangkat 2-nya kan jadi 9. Itu diambil Ya. kan nggak ada dibilang lebih besar sama dengan 3. Yang lain di mute suaranya, nggak kedengeran. Yang Q, Yang Yang- Q-nya itu kan min 3-nya kok diambil? min 3-nya. Nah, min 3-nya kan ini nggak diambil kan? Patokan kita kan mendekati min 3. Kalau min 3 diambil kan jadi 9. Tapi ini kan di bawah min 3. Ya. Berarti misalkan kita ambil paling dekatnya min 2,9. Min 2,9 saja dikuadratkan 8, lebih. Tidak akan menyentuh 9. Nah, sehingga nilai Q kuadratnya itu adalah selalu di bawah 9. Nah, itu patokannya. Sehingga nilai P kuadrat tambah Q kuadrat itu selalu di atas atau bisa sama dengan 0, selalu di bawah 90. Oke. Bisa sama dengan 90 ketika di sini min 3-nya masuk interval. Tapi min 3-nya tidak masuk interval. Kayak gitu. Nah.
Oke. Paham? Paham, paham. Nah, Kak, mintanya Kak, ya. itu tandanya lebih kecil atau lebih besar dari itu kan ada yang sama dengan, ada yang tidak. Kenapa bisa gitu menentukannya itu Kak? Cuman Kalau ada sama dengan, ya tetap sama dengan. Karena di interval nilai P min 2 masuk kan. Kalau ada tanda sama dengan, berarti batasnya masuk. P itu bisa sama dengan -2, P bisa sama dengan 9. Kalau ada tanda sama dengan. Oke. Interval nilai P ini dari min 2 sampai 9. Kalau interval nilai Q di atas min 3, di bawah 2. Kayak gitu. Kenapa ini bisa 0 sama dengan, di sini kan ada 0. Nah, di Q ada 0. Kalau 0 kuadrat, ya bisa sama dengan 0. Tuh. Gimana? Paham? bingung juga masih. Gimana ya? Perbingungnya silahkan tanyain. Ketika ini kita kuadratkan, ketika masing-masing ini kita kuadratkan, masing-masing anggota Q kita kuadratkan, interval terendahnya bukan min 3 lagi, tapi 0. Interval tertingginya di bawah, oke, di bawah min 3. Sorry, di bawah min 3 kuadrat. Ini kan min 3-nya enggak kena. Jika bilangan negatif dikuadratkan selalu 0 ya Kak? Selalu positif dong. Ya, tapi di sebelah bagian kirinya mendekati 0, berarti 0. Kan interval nilai Q kan? Interval nilai Q itu di atas min 3 di bawah 2. Berarti kan min 2,9 sampai di bawah 2 kita misalkan 1,9 kan? Di sini ada 0 nggak? Ada kan? Ya. Ketika semuanya kita kuadratkan, negatif jadi positif kan? Q kuadrat. Oke, negatif jadi positif. Berarti 0 paling kecil dong. Nah, sampai di bawah, sampai negatif 2,9 kuadrat. Negatif 2,9 kuadrat, 8, sekian, kan di bawah 9. Gitu. Paham? Paham, paham, Kak. Oke. Itu bonus nomor 10. Kita hapus dulu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke nomor 11. Digit satuan, angka terakhir dari 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2013. Digit satuannya. 5. Oke, good. 5 dipangkatkan berapapun, akhirannya pasti 5. Oke, 5 dikalikan perpangkatan 7, perkalian 7, yang notabene bukan bilangan genap, otomatis akhirannya juga akan tetap 5. Gitu. Oke. Yang ditanyakan akhiran, digit satuannya. Kecuali 5 akhirannya 0. Oke. Kalau perkalian 5, akhirannya kalau tidak 0 pasti 5. Akhiran 0 ketika dikalikan bilangan genap, akhiran ganjil, atau akhiran 5 kalau dikalikan bilangan ganjil. Sehingga digit satuan 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2013 adalah 5. Kita ke nomor 12. Izin Kak, coba ulang Kak. Yang mana? Oke. Oke. 5 pangkat 3, 5 dipangkatkan berapapun akhirannya pasti 5 kan? Nah. Oke.
7 Ya, Kak. yang notabene bilangan ganjil dipangkatkan berapapun pasti akhirannya bilangan ganjil kan? Karena 7 bilangan ganjil dipangkatkan berapapun pasti akhirannya ganjil. Iya, benar-benar, Kak. Oke, 5 dikalikan akhirannya pun berapapun dia bentuknya ganjil, oke, ganjil, pasti akhirannya juga akan 5. Oke. Dikali. Oke, kita lanjut ya nomor 12. Oke. Itu angkanya salah ya. Bilangan n terbesar yang memenuhi 8n membagi 22 pangkat 22. Artinya apa? 22 pangkat 22 dibagi 8 pangkat n. Berapa nilai n? Supaya 8 pangkat n ini habis membagi 22 pangkat 22. Itu yang ditanyakan. N yang terbesar. Oke, n yang terkecil ya pasti 0. Segala sesuatu di pangkat 0 pasti 1. Makanya ditanyakan n terbesarnya. Supaya 8 pangkat n habis membagi 22 pangkat 22. Oke. Sekarang kalian pecah menjadi 2 bilangan pokok yang sama. 22 pangkat 22 ini sama kayak 2 kali 11 pangkat 22 dibagi 8 pangkat n ini sama kayak 2 pangkat 3 lagi dipangkatin n. Oke. 2 kali 11 pangkat 22 itu sama dengan 2 pangkat 22 dikali 11 pangkat dibagi 2 pangkat 3n. Cari yang ada kelipatan 3. Kalian pilih yang 2-nya. Oke. 2 pangkat 22, kalian ambil pecahannya saja. Oke. 2 pangkat 22 itu kan sama kayak 2 pangkat 21 kali 2 kan? Kalian ambil 2 pangkat 21-nya. 2 pangkat 21 sama dengan 2 pangkat 3n. Sehingga nilai n-nya, bilangan pokok udah sama. 21 sama dengan 3n, maka nilai n-nya itu 7. Itulah nilai n supaya 8 pangkat n ini habis membagi 22 pangkat 22. Kayak gitu. Dipecah. 11-nya dibuang. Yang mana 11-nya nggak usah dipakai. Cari yang bilangan pokoknya yang sama. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Ingat Dikurang kalian ubah. satu, Kak. Oke. Istilahnya bukan kita tutup ya, kita ambil bilangan pokok yang sama. Ketika ini habis membagi ini, kan bersisa ini. Nah, Jadi pangkat 22 itu dikurang 1 ya, Kak? iya, kalian ambil yang kelipatan 7-nya saja. Kelipatan 7, kelipatan 3. Nah, yaitu pangkat 21-nya. Itu asal muasalnya. Kasih, Kak. Oke. Sama-sama. Intinya, yang di pembilang sama penyebut buat menjadi 2 bilangan pokok yang sama. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 13. Itu agak sedikit buram. Di sini nomor 13. Nomor 13 itu jika X, AY kayak fungsi. Oke, X, AY didefinisikan sebagai X kali Y dibagi X min Y. Itu maksudnya kayak fungsi. Yang ditanyakan adalah 5A dari 6A3. Oke.
Di sebelah kiri A itu X, sebelah kanan A itu Y. Kerjakan dulu yang datanya lengkap. 6A3. 6A3 ini sama kayak masukin ke sini ke rumusnya, kayak fungsi. Oke. 6 kali 3 dibagi 6 min 3. Sama dengan 18 bagi 3 sama dengan 6. Oke. Yang ini sama dengan 6, baru kalian cari sisanya, berarti bersisa 5A6. 5A6 itu adalah 5 kali 6, nggak boleh kebalik tempatnya, dibagi 5 min 6. 30 dibagi min 1 sama dengan negatif 30. Kayak gitu fungsi. Oke. Nomor 13 paham? Bisa diulang bentar, Kak? Paham nggak? Paham. Terus rumus aljabarnya itu X AY sama dengan sebelah kiri A itu X, sebelah kanan A itu Y. X AY sama dengan X kali Y dibagi X min Y. Yang ditanyakan 5A6 min 3. Nah, 5A6 min 3. 6 min 3-nya dulu yang kalian cari. 6A3-nya. Karena ini yang lengkap datanya. Oke. Input kayak fungsi 6A3 berarti sama dengan 6 kali 3 dibagi 6 min 3. Nggak boleh dibalik. Sama dengan 18 dibagi 3 sama dengan 6. Ketemu 6A3 ini sama dengan 6. Berarti sekarang bersisa 5A6. 5A6. Oke. 5 kali 6 dibagi 5 min 6. Oke, enggak boleh dibalik 6 min 5. Oke. Sama dengan 30 bagi min 1 sama dengan negatif 30. Kayak Kak, fungsi. mau tanya Kak, Ya. seandainya soal lain kan dalam kurungnya itu di depan. Jadi yang di dalam kurung tuh hasilnya Yang kurungnya dulu dikerjakan terlebih dahulu. berarti kalau misalnya seandainya itu dalam kurung itu di depan, jadi hasilnya itu 5A6. jadi nilai X ya. Iya. 5 misalkan dalam kurungnya di depan kayak ini 5A6. A3 kan? Misalkan nih kayak gini. Ya, ini menjadi nilai X. Tapi nilai X ini kita cari dulu pakai ini kan. Nah, kayak gitu. Oke, mana yang di dalam kurung terlebih dahulu. Itu. Masih Langsung persamaannya berarti. Iya. Paham? Paham nggak? Paham. Paham. Hapus dulu. Selanjutnya kita ke nomor 14. Ada logaritma. Tapi tidak, ya nggak tahu sulit lah nomor 14. 3 log A sama dengan 2. 2 pangkat B sama dengan 32. Yang ditanyakan nilai B per A. Ingat bentuk logaritma 3 log 2. 3 log A sama dengan 2. Itu kan sama artinya 3 pangkat 2 sama dengan A. Oke, yang ini. Berapa Tete? 3 log A sama dengan 2. Itu berarti sama artinya dengan 3 pangkat 2 sama dengan A. Itu Berarti nilai A itu sama dengan berapa? 9. Nari ya? Ya ada apa-apa sudah ini. Sekarang 2 pangkat B sama dengan 32. B itu berapa? Iya, 2 pangkat berapa? Hasilnya 32. 5. Udah. Berarti nilai B per A itu sama dengan 5 per 9. Diminta dalam persentase di sana. Tinggal kalikan 100 per persen. Oke. 500. Ini kan 100% berarti 50 lebih. 55 berarti sekitaran
56%. Bukan 56 pas ya. Oke. Ini hasilnya saja 55,55 sekian. Oke. Mendekati 56%. Tapi sampai sini aja sebenarnya sudah benar. Tapi di soal diminta dapat persentase. Tuh. Oke. (14) paham? Paham, lanjut. Paham, Kak. Nomor 15. Itu kayaknya bonus juga. Jumlah bilangan prima antara 50 sampai 60. Bilangan prima antara 50 sampai 60. Berapa? 51 bilangan prima enggak? Tidak. Ya, Ya. Bukan. Berapa tidak? 51 bisa dibagi 3. Oh iya. ada dari iya, 3. benar, no. 53. Yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri. 57. 57 bisa dibagi 3. 53. 50 9. Nah, itu aja kan? Jumlahnya berapa? Kalian tambah. Tidak boleh lebih dari 60 kan? Tes. Berapa? 100. 12. Nah, itu makanya dia bonus jawabannya. Nomor 15. Sekilas nomor 10 sampai 15. Silakan admin. Kelihatan ya? Food. Oke, udah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut. Oke, hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16 itu yang ditanyakan berapakah nilai 87,5% dari, ingat kata dari 6/7. Oke. Ingat 87,5% ini salah satu bentuk pecahan istimewa. Oke. Di mana 87,5% ini sama dengan 7/8 dikali 6/7. Oke. Coret bersisa 6/8 3/4 atau 0,7. Ingat. 7/8 sama dengan 87,5%. Di bawahnya lagi 5/8, 62,5%. Bawahnya lagi 3/8, 37,5%. Paling kecil lagi 1/8, 12,5. Tuh, ingat. Oke, bentuk lain dari persentase yang bilangan penyebutnya 8. Ingat. Oke, kalau sudah, lanjut ke nomor 17. Kak, tanya Kak. Ya, Kalau di per 100, jadi nggak usah menghafalkan pecahan istimewa gimana Kak? kalau dia apa? Per 100 Jadi kan nggak usah menghafalkan pecahan istimewanya. harus, hal yang paling utama ya harus ingat bentuk pecahannya dulu. Karena pasti akan turun-temurun. Misalkan kayak gini, kayak setengah. Setengahnya kan sama kayak 0,5. Oke, atau 50%. Oke, sekarang 50% dibagi 2. Oke, 50% bagi 2 itu sama kayak setengah dibagi 2. Setengah dibagi 2 jadi 1/4. Ini dibagi 2.
ada satu pecahan yang jadi patokannya ke bawah. Bagi dua. Ini dibagi 2. Oke. 12,5%. Ini bagi 2, berarti ini juga bagi 2. Itu patokannya. Sekarang menjadi 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. 3/8 itu kan sama kayak 3 kalinya 1/8. 3 kali 12,5, 37,5. 5/8. 5 kalinya 1/8. Oke, 62,5%. Kayak gitu patokannya, ada satu pecahan yang jadi patokannya. Makasih Kak. Oke. Tadi mana? Nomor 17. Satu ditambah 3/2 dikurangin 4 min akar 50. Oke, sama dengan 1 tambah 3/2, tanda negatif masuk. Negatif kali 4, negatif 4, negatif, oke. Positif akar 5. Positif. Akar 50 sama kayak berapa? 5 akar 5 5. akar 2. 5 akar 2. 5 akar 2. Oke. 1 dikurangi 4, min 3. Tambah 8 Sudah akar sama bentuk akarnya. Tambah 8 akar 2. 8 akar 2. Oke. Kalau nggak ada, tinggal kalian balik. 8 akar 2 dikurangi 3. Bonus. Oke. Nomor 17 ada ya, yang C. Sekarang kita ke nomor 18. Seorang pedagang membeli sebuah gamis dari distributor seharga 75.000. Jika ia ingin mendapatkan untung 40% dari penjualan gamis dengan tetap memberikan diskon 60% kepada konsumen, harga jual gamis tersebut adalah berapa? Ibaratnya saya beli di pasar gamis ini 75.000. Oke, saya udah beli gamis ini 75.000 di pasar, saya ingin jual lagi. Berapa harga jual yang harus saya tetapkan? Saya ingin untung 40%, walaupun saya sudah ngasih diskon 60%. Untung berapa harga jual yang harus ditetapkan? Oke. Ketika walaupun sudah dikasih diskon 60%, itu juga sama artinya kita untung 40%. Oke. 75.000 itu sebagai harga beli awal atau modalnya. Oke. Harga beli atau modal kita adalah 75.000. Oke. Sekarang dia ingin untung 40% dengan tetap memberikan diskon 60%. Oke. Harga modal kita 75.000. Oke. Itu kan artinya harga beli ditambah 40% harga beli, pengen untung 40%, itu juga sama artinya dengan kita ngejual barang dengan ngasih diskon 60%. Harga beli ditambah 40% harga beli itu sama dengan harga jual dikurangi 60% harga jual. Oke. Oke, ini modal kita ngejual barang dengan diskon 60% itu juga sama artinya dengan kita dapat untung 40%. Kayak gini persamaan matematisnya. Tinggal kalian input. Oke. Gimana Kak? Nggak paham. Yang mana? Yang ini. Ini tak hapus, tak ulang, jelasin. Ya, ulang-ulang. Oke. Punya modal 75.000. Punya modal 75.000. Ingin ngejual barang, pengen untung 40%,
dengan tetap ngasih diskon 60%. Ngejual barang dengan ngasih diskon 60% itu sama saja artinya kita untung 40%. Modal awal ditambah 40%, pengen untung 40%, itu sama artinya harga jual ngasih diskon 60%. Ini loh. Nah. Oke. Pengen untung 40% dengan tetap memberikan diskon 60%. Berapa harga jual yang ditetapkan? Nah. Oke. Harga beli ini sebagai modal kita. Oke, yang 75.000 ini. Oke. Nih. Harga beli dikalikan 100% tambah 40%. Oke. Ketika ini masuk menjadi ini sama dengan harga jual dikali 100% min 60%. Oke. Ini kan sama artinya harga beli dikalikan 1,4 sama dengan harga jual dikalikan 0,6. Oke. Sehingga harga jual yang harus ditetapkan ialah harga beli dikali 1,4 dibagi 0,6. Oke. Berapa harga jualnya? Tinggal kalian input harga belinya. Harga jual berarti 75.000 dikalikan 1,4 dibagi 0,6. Oh ya. Oke. 0821. Oke, berapa 75.000 kali 1,4? 105.000 dibagi 0,6. Hasilnya adalah 262.500. Inilah harga jual yang harus ditetapkan. Itu caranya. Misalkan di keluar soal kayak gitu, oke, pengen untung sekian dengan tetap memberikan diskon sekian, maka harga jual yang ditetapkan adalah harga beli dikalikan 1 ditambah persentase keuntungan yang dimau. Oke. Misalkan U% dibagi 1 min diskon yang dia mau, diskon yang diberikan 1 min D%. Dan isi nilainya. Persentase keuntungan, persentase diskonnya. Itulah harga jual yang harus ditetapkan. Harus istirahat. 18 paham? Paham, lanjut. Oke. Yang nomor 19, jika sebuah bujur sangkar P luasnya itu kurang lengkap kalimatnya ya. Sebuah bujur sangkar P luasnya 64. Kalian tambah di sana. Sebuah bujur sangkar P luasnya 64 dan sisinya X. Sedangkan Q adalah persegi panjang dengan sisi 4 dan Y. Jika luas P sama dengan Q, maka mana yang lebih besar? Itu bisa ditentukan ya, jangan sampai tidak dapat ditentukan. Kenapa bisa ditentukan? Karena di sana luas P sama dengan luas Q. Luas P sama dengan luas Q. Luas P berapa? 64. Bentuknya bujur sangkar atau persegi. Luas Q adalah persegi panjang, berarti sisi 4 kali Y. Sehingga nilai Y sama dengan
64 dibagi 4, 16. Sehingga panjang sisi panjang sisi P, karena bentuknya bujur sangkar, maka panjang sisi X adalah akar 64. Sama dengan, bisa ditentukan ya, karena luasnya sama, maka nilai X kurang dari Y. Paham? Oke. Sekarang kita ke nomor 20. Jika 0,707 kali X sama dengan 6,363, lalu ada Y sama dengan 373,8 dibagi 42. Maka mana yang lebih besar? 0,707 kali X sama dengan 6,363. Berarti nilai X ini kan sama dengan 6,363 dibagi 0,707 kan? Oke. Berarti kan nilai X ini sama dengan, karena ini bilangan berulang, kalian ambil depannya saja 6,3 dibagi 0,7. Nah, sama dengan 9. Sehingga nilai X sama dengan 9. Oke, itu nilai X. Sekarang nilai Y. Nilai Y itu kan 373,8 dibagi 42. Nah, koma kan? Oke. Sekarang misalkan nih, nilai X sama dengan 9. Kalian kalikan sama pembagi Y. Oke, kalau 9 kali 42 itu sama dengan berapa? 18, 36, 3, 7, 8. Nilai X yang sama dengan 9 dikali 42 sama dengan 378. Di sini 373,8 dibagi 42. Oke. 378 dibagi 9 baru sama dengan 42. Berarti kalau 373,8 dibagi 42 hasilnya pasti di bawah 9. Di bawah 9 gitu. Sehingga nilai X lebih besar dari Y. Nah, pasti ada saja yang nilai yang membantu. Oke. Bahkan. Ulangi Kak dari yang Y. Yang mana? Dari yang mana? Y. Udah? Oke. Ada yang ditanyakan nomor 20 tadi? Yang Y Kak, ulangi. Yang Y ya? Yang Y? Oke. Kita nilai Y-nya. Pertama nilai X kita sudah dapat 9. Nilai Y itu 373,8 dibagi 42. Nah, coba kalian kalikan nilai X sama dengan 9 dengan penyebut Y 42. Bukan mengalihkan dengan pembilangnya ya, penyebutnya. 9 kali 42 hasilnya 378. Berarti kalau 378 oke, 9 kali 42 kan sama dengan 378. Berarti kalau 378 dibagi 42 sama dengan 9. Ya kan? Tapi ini 373,8. 373,8 dibagi 42. Otomatis hasilnya di bawah 9. Tidak perlu kalian cari. Sehingga nilai X lebih besar dari nilai Y.
Nggak bisa sekarang. Udah? Apa? Jangan batik sembarangan, corona dia bilang. Corona. COVID. Oke, sudah paham? Oke, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat ya sampai kalian tes. Sampai sesudahnya maksudnya, seterusnya kita sehat. Semoga Anda diberkati. Oke, kalau sudah difoto ya. Kita lanjut ke nomor 21. Oke, kita lanjut ke nomor 21. Oke. Nomor 21 itu bukan pecahan campuran ya, itu perkalian. 11 dikali A per B sama dengan 8. Oke, bukan pecahan campuran tapi perkalian. 11 dikali A per B sama dengan 8. Maka persentase B terhadap 11A min 2B. Persentase B terhadap, ingat kata terhadap. Yang ditanyakan persentase B terhadap, oke, bagi terhadap 11A min 2B. Itu berapa persen? Persentase B terhadap 11A min 2B itu berapa persen? Kalikan 100%. Ya, harus nggak bisa lanjut. Berapa sekali? 11 ini kan sama dengan 11 kali A per B sama dengan 8. Ya, bukan pecahan campuran. 11 dikali A per B sama dengan 8. Ini kan sama artinya 11 kali A sama dengan 8 kali B kan? 11 dikali A per B sama dengan 8, berarti ini kan sama dengan 11A sama dengan 8B. Oke. Nah, sekarang munculin min 2B-nya. Masing-masing ruas kalian kurangkan dengan min 2B. 11A min 2B. Sebelah kanannya juga kurangkan dengan 2B. 8B min 2B. Kenapa dikurangin 2B? Supaya muncul ini. Supaya jadi ini. 11A min 2B sama dengan 6B. 11A min 2B itu sama dengan 6B ini yang kalian input. Oke. Biar sama-sama variabel B. B per 6B sama dikali 100%. Coret 1/6 kali 100%. 1/6 itu sama kayak berapa persen? 16,67%. Itulah persentase B terhadap 11A min 2B. Paham? Bisa dijelasin ulang lagi, Kak? Bisa dapatnya 8B kurang 2B? Oke, dilihat. Ini kan 11 dikali A per B. 11 dikali ya, bukan pecahan campuran. 11 dikali A per B sama dengan 8. Ini kan sama dengan 11 kali A, B kali 8. 11A sama dengan 8B. Oke, pertama kan. Tapi di soal diminta 11A min 2B.
Masukin min 2B ke masing-masing persamaan. Ini juga harus sama dengan nah, Iya, paham. 11A min 2B itu sama dengan 6B. ini yang diinput. Nggak perlu kalian cari nilai B itu berapa, A itu berapa. Oke. Gimana? 21? Paham, lanjut. Enggak. Nomor 22. 6B itu dari mana? Itu juga salah. Oh, udah benar. A sama dengan 2/3 dari itu kali, arti kata dari kali 2/3 dari 48. 2/3 kali 48 berapa? 32. 48 bagi 3, 16 kali 2, 32. B 3/5 kali 40 sama dengan 24. C-nya 5/8 kali 64. 5/8 kali 64 sama dengan 40. 40. Pernyataan yang salah. A itu benar enggak? Option A sama dengan C min B plus 16. Benar. Oke. Yang B, C paling besar. Benar. Benar. Yang C, Benar. otomatis. B. Yang D ya. Yang option pernyataan yang salah adalah yang D. Yang D. Oke. Yang D. Selanjutnya nomor 23, pola barisan bilangan. Satu per 2, 5/6, 7/6, 3/2. Selanjutnya apa? 11/6. Oke. Buat dia dalam bentuk penyebut 6 ya semuanya. 1/2 itu sama kayak 3/6. 5/6 tetap, 7/6 tetap, 7/6, 3/2, 9/6. Oke. Pasti penyebutnya 6, 3, 5, 7, 9, nambah 2, 11. Sekarang nomor 24. Tiga, 5, 3, 6, 7, 6, 12, 9, 12, 24. Nah, selanjutnya ini 6. Ini berarti sekarang harus ini 24. Ini ke sini kan kali 2, kali 2, kali 2. Sekarang yang di tengahnya nambah 2, berarti sekarang nambah 2, 11. 11, 24. Paham 24? Paham. Oke. 25. 516, 491, 463, 435. Oke, selanjutnya 407. Oke, selanjutnya apa?
Kita lihat ini semakin ke kanan semakin berkurang. Ini berkurang 28. Ini berkurang 28. Ini berkurang 28. Ini juga berkurang 28. Berarti ini sekarang juga berkurang 28. 9, 3. Ini soal anutnya. Di foto dulu. 24 tadi jawabannya apa? Istirahat ya. Kelas start ini. Nanti kita Oke, sudah semua? Oke. Yang untuk soal apa logika posisinya kalian coba dulu ya, 15 menit, kalian istirahat dulu sebentar ya. Oke, 15 menit atau 10 menit aja kalian coba. Oke, nanti kita balik lagi. Oke. Yang logika posisi sampai ke bawah. Oke. Kalian sholat dulu bentar ya. Yang untuk nomor logika posisi nomor 26 sampai nomor 35. 10 nomor itu. Oke.